Barakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar Masjid As-Salam dan para pengurusnya yang luar biasa dalam setiap derap langkahnya. Di sini ada Pak Ican, ada Pak Ivan, ada Pak Mus, ada Pak Kus, ada Pak Adrian dan semua nama-nama yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Kepada seluruh para santri dan para santriwati yang luar biasa yang selalu bersemangat untuk mencari ilmu, semoga kita senantiasa dipanjangkan umurnya di dalam taat. Semoga Allah menghindarkan kita dari semua fitnah yang nampak dan tidak nampak. Dan yang paling terpenting adalah semoga kita senantiasa diberikan petunjuk kebenaran, sebagaimana kebenaran yang didakwahkan oleh Rasulullah dan diimani oleh para sahabat. Berulang-ulang sering saya sampaikan, sesungguhnya hidup pada zaman fitnah itu berat. Bukan karena beratnya untuk mendapatkan mobil dan rumah, tetapi yang paling berat adalah menggenggam kebenaran. Karena disebut dengan fitnah itu karena samar-samar antara yang benar dan yang salah. Dan inilah yang menjadikan kita seiring kita meminta kepada Allah dipanjangkan umur, semoga kita diberikan petunjuk kebenaran. Dan kita juga harus ingat di sisi yang lainnya kita harus paham, tidak akan muncul dajjal-dajjal besar sampai bermunculan dajjal-dajjal kecil. Dan tidaklah mereka berkolaborasi kecuali dalam satu perkara, yaitu adalah merenggut kebenaran yang harusnya kita jadikan petunjuk pada kehidupan kita. Karena kebenaran adalah sesuatu yang paling berharga. Dajjal-dajjal kecil dan dajjal besar itu mereka tidak tergiur dan tidak pernah tergoda dengan harta yang kita miliki, rekening yang kita miliki, karena bagi mereka itu murahan yang pastinya akan ditinggalkan. Tetapi mereka itu ingin untuk mengambil dan merenggut yang paling berharga, yaitu adalah petunjuk langit yang harusnya kita jadikan tuntunan dan tatanan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita seiring kita memohon kepada Allah supaya kita dipanjangkan umur, semoga kita mendapatkan kebenaran yang tidak melunturkan kebaikan. Karena sesungguhnya Rasulullah itu baik sebelum beliau menjadi Rasulullah sebagai pionir kebenaran. Disitulah kita belajar Nabi itu benar tetapi tidak melunturkan kebaikan beliau. Kita meminta kepada Allah semoga kita diberikan kebenaran yang tidak melunturkan kebaikan dalam kehidupan kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita berjumpa, kita bertemu pada Taman Ilmu. Seiring kita dalam 2 hari ini diguyur dengan air hujan, maka seiring dengan basahnya permukaan bumi, kita memohon supaya Allah membasahi hati kita, membasahi jiwa kita dengan seluruh petunjuk yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ilmu dan kebenaran itu adalah obat dari getirnya kebodohan kita. Karena berapa banyak orang yang diberikan anugerah, fasilitas, dan harta, tetapi mereka tidak diberikan petunjuk pada kehidupan. Pada dasarnya setiap manusia ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk dan ilmu, mereka berjalan pada gelapnya kehidupan dan tidak bisa membedakan mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur. Walaupun mendung masih menggelayut kepada bangsa yang kita cintai dengan adanya pandemi, varian-varian baru bermunculan, dan saya juga tidak tahu kenapa kalau di Eropa sudah lepas pandemi ini, tetapi kita justru malah dengan adanya varian-varian baru, walaupun mendung ini masih menggelayut ke dalam bangsa yang kita cintai, tetapi kita bersyukur. Kita diberikan oleh Allah sebuah anugerah untuk mencintai ilmu, ditakdirkan oleh Allah untuk duduk pada majelis ilmu walaupun secara virtual dan secara online. Dan ini merupakan bagian dari salah satu doa kita yang dikabulkan kalau kita senantiasa melazimi doa untuk ditambahkan ilmu pada kehidupan kita. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu sebagaimana sifat ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Sifat ilmu yang tidak menjadikan Nabi Musa sombong, sifat ilmu yang tidak menjadikan Nabi Musa akhirnya tidak membutuhkan orang lain. Tetapi justru Nabi Musa menyisiri pantai untuk mencari Nabi Khidir, belajar dari hikmah yang belum diketahui oleh Nabi Musa. Inilah sifat pencari ilmu yang kita harapkan. Pencari ilmu yang mereka tidak pernah merasa cukup dengan setiap apapun yang mereka dengarkan. Setiap penuntut ilmu yang selalu senantiasa memiliki sifat yang mulia. Tidak gampang merendahkan orang, tidak gampang untuk menghujat orang, tidak gampang untuk menodai kehormatan orang. Sebagaimana Nabi Musa tidak pernah merendahkan dan menodai serta meremehkan hikmah yang dimiliki oleh Nabi Khidir yang tidak diketahui oleh beliau. Padahal kedudukan Musa begitu tinggi di sisi Allah sebagai kalimullah, yaitu seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur ketika kita diberikan anugerah-anugerah yang semacam ini.
Semoga Allah terus menambahkan ilmu dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting yaitu adalah bagaimana kita mendapatkan barokah dari ilmu yang kita pelajari. Karena hari ini ilmu berlimpah, tetapi yang hilang itu adalah barokahnya. Ilmu dulu sulit untuk didapatkan, harus pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain hanya untuk mendapatkan 1 dan 2 hadis. Kalau hari ini ilmu berlimpah, tetapi yang hilang adalah barokahnya. Walaupun ilmu gampang kita peroleh, gampang kita jumpai, gampang kita dapatkan, tetapi justru yang memudar itu adalah barokahnya. Dan setidaknya barokahnya ilmu itu adalah 2. 1, bertambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan barokahnya ilmu. Makanya siapapun yang mereka meretas jalan ilmu tetapi tidak bertambah dekatnya dia kepada Allah, maka kita khawatir orang-orang yang mereka tidak menambah amalnya setelah mendapatkan ilmu, merekalah yang akan mendapatkan siksa yang pedih ketika tidak berusaha dan berkomitmen untuk mengamalkan ilmunya. Barokahnya ilmu yang kedua yaitu adalah bertambah betapa mulianya akhlak kita di hadapan orang yang beriman, betapa mulianya akhlak kita di hadapan orang yang bertakwa. Dan itulah yang dipuji oleh Allah dari kehidupan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu dipuji oleh Allah ketika para sahabat Nabi luar biasa, mereka itu akhlaknya luar biasa. Sampai Allah menyampaikan ruhama ubainahum, para sahabat itu penuh cinta kasih di antara mereka. Dan itulah yang harusnya kita praktekkan pada kehidupan. Setiap ilmu yang kita dapatkan bukan menjadikan kita semakin mudah untuk meremehkan orang. Setiap kita bertambahnya ilmu yang kita dapatkan justru semakin kita menghormati orang. Kalaupun ada 1-2 frekuensi ilmu yang belum tentu sama antara kita dengan orang lain, tidak menjadikan kita gampang untuk melecehkan, karena fungsinya ilmu bukan alat untuk menjatuhkan pelecehan kehormatan seorang mukmin. Sesungguhnya ilmu tidak pernah dijadikan menjadi pelampiasan kita untuk merendahkan orang lain. Dan itulah yang harusnya kita miliki pada setiap kehidupan ilmu kita. Semoga saya tidak pernah lelah untuk menasihati diri saya sendiri supaya saya berakhlak kepada orang yang memiliki keimanan, walaupun 1-2 perkara mungkin tidak sama. Semoga antum semuanya, Masjid As-Salam juga sama, selalu berkomitmen untuk menghormati orang, selalu berkomitmen untuk mempersaudarakan orang. Jangan hanya menjadi mercusuar ilmu, tetapi juga menjadi mercusuar kehidupan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan seiring dengan ilmu yang kita pelajari keberkahan. Karena sekali lagi, hari ini ilmu berlimpah, tetapi yang hilang adalah keberkahan dalam setiap ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini akhirnya berjumpa dengan Masjid As-Salam, salah satu masjid yang layak dijadikan referensi bagi mereka yang ada di sekitar Bekasi. Dan alhamdulillah setelah mungkin pandemi 1 tahun akhirnya kita baru berjumpa. Padahal dulu kita berjumpa setiap bulannya 2 kali, tapi qadarullah karena berbagai macam undur yang ada, akhirnya Allah baru memperjumpakan kita hari ini. Dan kita harapkan semoga segala sesuatu yang bermula dari taman ilmu nanti akan berakhir dengan muaranya kita menuju ke taman surga. Karena sekali lagi surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Makanya barang siapa yang selalu dipertemukan pada ilmu, maka dia punya pengharapan besar supaya mereka juga dipertemukan kembali kepada taman-taman surga. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa senang sekali kalau kita memiliki saudara-saudara di dalam keimanan. Kita senang sekali kalau kita memiliki saudara-saudara dalam kecintaan kita kepada nasihat. Ilmu itu adalah nasihat. Karena pada dasarnya kebodohan itu adalah penyakit, dan setiap manusia itu pada dasarnya memiliki penyakit semenjak dilahirkan dengan kebodohan-kebodohan yang dia miliki. Seiring dia bertumbuh kembang bukan berarti seiring itu pula memudar kebodohannya. Karena memudarnya kebodohan itu harus ada ikhtiar yang dilakukan dengan mencari ilmu. Kita pada dasarnya manusia memiliki banyak blind spot, titik lemah dan titik buta yang tidak bisa kelihatan oleh mata dan pikiran kita. Itulah fungsinya ilmu, untuk memberikan penerangan pada setiap blind spot yang tidak kelihatan oleh mata kita, dan menjadi petunjuk, dan yang paling penting menjadi tatanan dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh jamaah di As-Salam, para pengurusnya, dan semoga senantiasa kita dipersaudarakan di dalam kebaikan. Dan sesungguhnya keimanan adalah mahar yang tertinggi di dalam menjadikan kita saling bersaudara. Sekarang mari kita membahas kajian kitab kita,
yaitu adalah kajian sirah para sahabat Nabi. Dan kita membahas tentang eksklopedia sahabat Nabi yang ditulis dan disusun oleh Syekh Mahmud Misri. Dan kemarin pada pertemuan kita beberapa tahun kita telah menyelesaikan biografi dari Abu Bakar dan Umar. Kalau tidak salah Umar itu hampir 1 tahun biografinya kita jelaskan dan kita sampaikan. Salah satu profil sahabat yang luar biasa seiring dengan luar biasanya Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan kalau kita melihat Rasulullah itu perpaduan dari dua utamanya sahabat antara Abu Bakar dengan Umar. Luar biasa Umar sebagai salah satu pewaris sunnah yang diajarkan oleh Nabi, salah satu pewaris dari ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu hadis yang selalu kita ingat dari kehidupan Umar, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, tadi malam aku bermimpi, di antara jari jemariku keluar air susu, dan kalian berebutan untuk mengambil air susu yang keluar di antara jari jemariku. Dan yang paling banyak mengambil air susu yang keluar dari jari jemariku adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat ketika mendengar kisah yang disampaikan Nabi ketika bercerita tentang mimpi itu, maka mereka bertanya, apa takwil dari mimpi itu? Maka mereka memberanikan diri untuk bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa takwil dari air susu yang keluar dari jari jemarimu? Maka Nabi mengatakan takwilnya adalah air susu itu adalah ilmu-ilmu yang ada dan datang dariku. Disitulah kita akhirnya paham orang yang paling banyak mengambil ilmu, orang yang paling banyak mengambil sunnah dari kehidupan Rasulullah, dan orang yang paling paham sunnah itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah orang yang mewakili penjagaan terhadap sunnah. Abu Bakar adalah orang yang paling ikhlas dalam kehidupan manusia setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar berperawakan lembut, Umar bin Khattab berperawakan menjadi orang yang tegas. Disinilah kita akhirnya paham Rasulullah itu perpaduan antara Abu Bakar dengan Umar. Itulah yang kita bahas dalam kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang mari kita bahas pembahasan kita, yaitu tentang Utsman bin Affan. Seorang laki-laki yang Masya Allah, seorang laki-laki yang disebut dengan laki-laki yang pemalu, tetapi memiliki nilai keutamaan yang besar. Sebelum kita mempelajari tentang sahabat Utsman, tentunya saya ingin mengajak kepada antum semuanya. Kenapa kita harus mempelajari, kenapa kita harus mengetahui tentang sirah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini tentunya tidak lepas dari berbagai macam komentar, tidak lepas dari berbagai macam narasi-narasi negatif yang sering ditujukan kepada mereka yang belajar sirah. Saya pernah membaca sebuah tulisan orang liberal. Orang liberal itu menuduh orang kalau mereka sering membicarakan tentang kehebatan para sahabat, kehebatan Islam di masa dulu, katanya adalah orang yang terkungkung dengan peradaban karena mereka tidak bisa melihat kenyataan hari ini. Komentar semacam ini adalah komentar dari orang yang mereka tidak tahu bagaimana referensi Islam tentang pentingnya untuk mengetahui tentang sirah para sahabat Nabi. Karena ini cukup penting. Makanya kalau kita pada ruang kehidupan kita, anak-anak kita tidak diisi para pahlawan Islam, maka kekosongan ruang ini akan diisi oleh orang-orang kafir. Makanya orang kafir itu menggenjot dengan berbagai macam film yang mereka itu selalu menampilkan pahlawan dan hero fiktif, dari Superman dan berbagai macam tokoh-tokoh fiktif yang mereka tampilkan. Bahkan kalau tidak salah kayak studio Marvel hari ini sangat menggenjot beberapa tokoh-tokoh fiktif. Kenapa mereka menurunkan tema besar dalam setiap film-film besar mereka dengan budget yang besar itu dengan tokoh-tokoh fiktif yang dibuat dengan versi mereka? Karena sesungguhnya mereka tahu betul kekosongan untuk mengambil pahlawan itu diambil oleh mereka supaya tidak terjadi sebuah kekuatan yang besar kalau kita itu tepat mengambil pahlawan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya disinilah kita akhirnya paham bahwasanya kenapa kita harus mempelajari sirah. Ini kan harus kita jawab. Ya, salah satu di antara perkara itu adalah karena sesungguhnya kalau kita tidak mengenal sirahnya para sahabat, tentunya kita tidak akan tahu siapa yang layak dijadikan pahlawan dan panutan dalam kehidupan kita. Padahal manusia itu pada dasarnya kalau nggak mengikuti ya diikuti. Dan kalau kita sudah tidak punya seseorang yang kita jadikan trendsetter dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita akan mengambil trendsetter dari orang-orang yang tidak memiliki konsep dalam kehidupannya. Dan inilah bahayanya kalau kita sebagai orang tua, kalau anak-anak kita tidak mengerti pahlawan-pahlawan yang pernah lahir di muka bumi yang mereka luar biasa. Mereka memiliki kekuatan yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pentingnya bagaimana
kita mencoba menyambungkan referensi dalam kehidupan kita supaya kita kenal para pahlawan Islam, supaya anak-anak kita mendapatkan pengajaran dari kita, supaya mereka akhirnya tahu ternyata mereka tidak perlu mengambil pahlawan fiktif yang sifatnya adalah settingan dan rekayasa, tapi mereka mengambil orang yang pernah lahir di muka bumi, yang pernah menghirup nafas yang sama dengan mereka, yang pernah makan dengan makanan yang sama dengan mereka, tetapi menorehkan perbuatan yang luar biasa yang harus hadir dalam kehidupan mereka. Makanya kemudian setidaknya ada dua alasan kenapa kita harus mempelajari kisahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mas Iwan. Yang pertama yaitu adalah karena sesungguhnya pada kehidupan mereka terdapat nutrisi keimanan. Jadi kalau kita mempelajari sahabat Nabi itu di situ ada nutrisi keimanan. Karena kita belajar banyak hal dari kehidupan mereka. Makanya ada sebuah kata-kata yang sering saya sampaikan dulu di masjid. Fakam minal amwatah yal qulub binadri ilaihim. Berapa banyak orang yang meninggal dunia dari para orang solih sebelum kita, maka sesungguhnya kematian mereka membawa kisah-kisah nyata yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan. Dan kisah itu kalau diceritakan kembali justru menghidupkan hati kita. Kita kalau kemudian mendengar kisahnya seorang Abu Bakar dengan keikhlasannya, mendengar kisahnya seorang Umar bin Khattab dengan ketakutannya, maka ketika kita mengetahui biografi mereka, bukan hanya menempatkan mereka menjadi pahlawan dalam kehidupan kita, bukan hanya di situ, tapi di sisi yang lainnya akhirnya kita itu hatinya hidup. Ketika kita mendengar bagaimana orang-orang yang luar biasa ini mendapatkan keridhaan dari Allah, dan sesungguhnya kisah itu ibarat tentara yang bisa melunakkan dan melembutkan hati yang mengeras. Itulah yang namanya kisah. Makanya kemudian di dalam Al-Quran, sebagian di antara Al-Quran itu terdapat kisah. Kenapa? Karena kisah itu obat dari berbagai macam problematika yang kita hadapi di dalam kehidupan iman kita. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi banyak tantangan, ketika beliau menghadapi banyak ujian, maka cara Allah untuk menghibur Rasulullah itu dengan menurunkan kisah saudara-saudara dari saudaranya Muhammad SAW. Kisahnya Musa, kisahnya Nuh, kisahnya Ibrahim, yang itu menjadi tasliyah, itu menjadi rekreasi dan refreshing bagi Rasulullah SAW ketika beliau tahu bahwasanya sebelum beliau diuji sudah ada para rasul yang diuji dengan ujian yang berat sebagaimana ujian yang dihadapi oleh Rasulullah. Sebelum beliau diuji dan mendapatkan tantangan, sudah banyak saudara-saudara beliau yang kemudian mendapatkan tantangan sebelum beliau mendapati tantangan itu. Makanya inilah yang menjadikan kita hari ini salah satu di antara hotel bintang 5 untuk mengistirahatkan hati itu di mana? Ketika kita membaca kehidupan para nabi dan ketika kita membaca kehidupan para sahabat Rasulullah. Disitulah disitulah kalau boleh saya menyampaikan hotel bintang 5 untuk mengistirahatkan hati kita. Kalau kita sudah banyak mengkaji kehidupan mereka, baru kita akan tahu bahwasanya masih banyak yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Dan itulah luar biasanya ketika kita mengetahui tentang bagaimana kehidupan para sahabat Nabi. Saya ambilkan sebuah insight baru ya. Saya dapetin ada salah satu kisah seorang sahabat yang saya baca pekan ini, yaitu Ibnu Umar. Ada salah satu di antara lembaran kitab yang saya baca. Ibnu Umar itu beliau itu sedang bertikai dengan istrinya. Akhirnya beliau kecewa berat dengan istrinya. Beliau tinggalkan rumah. Beliau menuju ke Masjid Nabawi. Kan gitu ya, para sahabat Nabi sebagaimana Rasulullah. Kalau sedang mendapatkan ada masalah, tidak ada tempat mereka untuk didatangin kecuali adalah ke masjid. Maka Ibnu Umar itu berencana, saya akan ceraikan istri saya. Ya, karena ada sesuatu yang dibenci dari sifat istri oleh seorang Ibnu Umar. Ibnu Umar jalan, lalu kemudian ketika masuk ke Masjid Nabawi, maka beliau kemudian mendengar ada seseorang membaca surat Al-Baqarah ya, di ayat yang ke-100-an. Di dalam ayat itu kemudian dikatakan oleh Allah ya, bisa jadi kamu membenci sesuatu pada istrimu, tetapi Allah jadikan pada apa yang kamu benci itu ada kebaikan. Ketika Ibnu Umar mendengar ayat itu, maka seakan-akan Ibnu Umar itu baru sekali mendengar ayat itu. Lalu kemudian Ibnu Umar langsung tersadar dengan apa yang terjadi pada dirinya. Langsung beliau pulang. Langsung kemudian beliau mencoba merangkai kembali dengan keluarganya. Dan kemudian akhirnya beliau bersabar dengan apa yang beliau tidak sukai dalam 1-2 sifat dari perangai istrinya. Dan kesabaran itu membuahkan anugerah yang luar biasa. Akhirnya Ibnu Umar memiliki putra yang bernama Salim.
dan akhirnya menjadi ulama besar yang mewarisi ilmu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di situ kita mendapati kisah nyata. Ternyata para sahabat itu sembuhnya mereka itu dengan ayat yang mereka langsung jadikan tuntunan. Kalau kita mendengar kisah-kisah yang semacam itu kan mengistirahatkan hati kita. Oh, ternyata luar biasa. Makanya kalau hari ini kita digenjot dengan berbagai macam tontonan, tayangan Korea, India, kemudian Amerika, mungkin Eropa, terus saja semacam itu. Tidak ada yang kita dapatkan kecuali adalah kepuasan. Dan kepuasan ini akan cepat hilang seiring dengan masalah yang dihadapi. Karena yang diberikan hanyalah kepuasan. Berbeda ketika kita membaca kisahnya para sahabat Nabi. Ketika kita membaca bagaimana perjuangan mereka dalam keimanan mereka, yang kita dapatkan adalah kekuatan. Kekuatan untuk menapak pada jalan keimanan atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya bahaya kalau ada seorang penuntut ilmu, ada seorang muslim, ada satu keluarga, kok dia miskin referensi tentang kehidupan para nabi, kok dia miskin referensinya tentang kehidupan para sahabat, orang yang terputus referensinya tentang orang-orang yang terbaik, maka sulit dia akan menjadi dan memposisikan menjadi orang yang terbaik. Kalau referensi dia tentang orang yang terbaik yang pernah dimiliki sama agama ini tidak dia kuasai dan tidak dia ketahui. Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami tentang pentingnya bagi kita. Kenapa sih kita harus belajar sirah? Karena pada kehidupan mereka itu ada nutrisi untuk keimanan kita. Iman ini butuh nutrisi. Layaknya kita pada waktu pandemi kita butuh nutrisi, kita butuh vitamin, kita butuh pola hidup yang sehat. Itu ketika menghadapi pandemi. Menghadapi zaman fitnah itu butuh nutrisi. Dan sesungguhnya nutrisi yang dibutuhkan oleh hati lebih besar daripada nutrisi yang dibutuhkan oleh fisik kita ketika menghadapi pandemi. Karena apa? Karena nutrisi hati dibutuhkan untuk kehidupan kehidupan dunia dan akhirat kita. Adapun nutrisi yang dibutuhkan ketika menghadapi pandemi hanya untuk konteks kehidupan di dunia. Makanya inilah yang menjadikan saya itu agak canggung ya. Kalau ada satu keluarga mengaku dirinya ingin menjadi penduduk surga, tetapi mereka tidak memiliki referensi tentang sahabat-sahabat Nabi. Gimana mereka mampu mendapatkan sebuah referensi yang akan menjadi tatanan dan tuntunan dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka kalau mereka tidak memiliki referensi tentang orang yang terbaik. Makanya dengan memiliki referensi orang yang terbaik inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betapa pentingnya pada kehidupan kita itu mempelajari tentang sirahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa kita harus mempelajari tentang kehidupan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita? Karena sesungguhnya yang kedua, karena sesungguhnya pada kehidupan para sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin, disitulah kita mengetahui bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya para sahabat Khulafaur Rasyidin. Salah satunya adalah Utsman. Bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar bin Khattab, bersama dengan Ali, ada nama Utsman bin Affan. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha bin nawajidi. Rasulullah memberikan sebuah petuah kepada kita selaku umatnya. Kalian ngikuti sunnahku, tata caraku di dalam kehidupan ini. Dan ikutilah sunnah kehidupan para khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin itu? Yang mendapatkan petunjuk, yaitu Abu Bakar, yaitu adalah Umar, yaitu adalah Utsman, yaitu adalah Ali. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, addu 'alaiha bin nawajidi, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Nah, disinilah kita akhirnya paham, Masya Allah ya. Kita ini tidak mungkin akan mengikuti sunnah Rasulullah sampai juga kita mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin. Nah, sunnahnya Khulafaur Rasyidin itu gimana kita ikutin kalau kita tidak pernah membaca referensi kehidupan beliau? Makanya kemudian di sinilah kita harus sampaikan bahwasanya kenapa kita bercita-cita besar untuk selalu mempelajari kisahnya para sahabat, karena kisahnya para sahabat Nabi itu menjadi tatanan dan tuntunan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kalau ada di antara kaum muslimin kok sampai terputus referensinya tentang para sahabat, itu terguncang. Itu bisa menyebabkan bahaya dalam kehidupan iman. Karena kalau dia tidak punya referensi tentang kehidupan para nabi dan para rasul dan kehidupan para sahabat, dia akan mengambil referensi orang-orang yang tidak beriman sama Allah. Yang diambil referensinya siapa? Mungkin referensi filosof siapa, Plato dan lain sebagainya. Yang notabene mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.
Nah, inilah pentingnya. Jadi saya sampaikan kembali supaya kemudian jamaah di As-Salam dan seluruh para santri dan para santriwati yang hadir pada kesempatan sore kali ini, mereka betul-betul tahu apa alasan kita harus belajar sirah. Supaya tidak terputus referensi kita tentang pahlawan dalam kehidupan kita. Karena pahlawan yang benar itu akan menghasilkan gerak derap langkah yang benar. Kalau pahlawannya itu benar. Ya, dan kemudian di sini kita mengetahui kenapa harus mempelajari kehidupan para sahabat Nabi untuk menghidupkan hati kita. Karena sesungguhnya kehidupan para sahabat Nabi, mereka ibarat tentara, kisah mereka itu ibarat tentara yang bisa melembutkan hati kita. Karena sesungguhnya nutrisi hati, tempat mengistirahatkan hati, bintang 5-nya itu, hotel bintang 5-nya mana? Ketika kita mempelajari kehidupan para sahabat. Dan ini merupakan realisasi kita untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah. Dan termasuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW adalah mengikuti sunnahnya para khulafaur rasyidin. Dan kita diperintahkan untuk menggigitnya. Diperintahkan untuk mengikutinya dan menggigitnya dengan gigi geraham. Karena sesungguhnya kita diperintahkan untuk memegangnya secara kuat. Sekarang mari kemudian kita bahas. Kita membahas sahabat Utsman bin Affan. Bagi yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 276. Ini qadarullah kelihatannya kacamata saya sudah tidak bisa untuk melihat. Minusnya ketambah ini. Maka kita kemudian melihat. Sekarang mari kita buka halaman 276. Kita akan membahas tentang sahabat Utsman bin Affan, ya. Yaitu kemudian seorang Utsman bin Affan ini kita akan bahas. Salah satu sahabat besar, walaupun beliau termasuk salah satu sahabat yang banyak sekali mendapatkan hujatan dan banyak sekali mendapatkan komentar negatif. Baik itu orang yang mengaku muslim ataupun orang-orang orientalis sekalipun, ya. Dan kita harus paham seluruh para santri dan para santriwati yang madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah sepakat bahwasanya madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ta'dhimus sahabah. Mereka itu menghormati para sahabat Nabi. Dan mereka adalah orang yang telah mendapatkan legitimasi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu telah memberikan legitimasi bahwasanya Allah itu memberikan keridhaan kepada mereka. Salah satunya adalah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya, dan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka itu adalah orang yang diridhai oleh Allah dan mereka itu telah ridho kepada Allah sebagai Rabb mereka dan yang mengikuti mereka dengan cara yang benar. Dari ayat ini saja kita mengetahui bahwasanya Allah telah memberikan legitimasi keridhaan kepada para sahabat. Berarti ketika kita telah mendapati surat At-Taubah ayat yang ke-100 bicara kepada kita, berarti ini merupakan ayat yang sudah memberikan kepada kita memberikan kepada kita supaya kita menahan lisan kita tentang kehidupan para sahabat kecuali adalah kebaikan. Jadi kalau ada orang, siapapun ustadznya, siapapun gurunya, kalau dia sudah mulai mencela para sahabat, ada yang mencela, mengkafirkan secara keseluruhan, sebagaimana orang-orang Syiah, ataupun mencela 1-2 di antara para sahabat, karena mungkin dia mendapatkan referensi yang batil atau referensi yang salah, sampai kemudian mencela, hati-hati. Karena sesungguhnya Rasulullah sudah memberikan sebuah kabar ancaman. La tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian tuh mencela sahabatku. Kalaupun kalian berinfak dengan 1 gunung Uhud emas, kalian tidak akan pernah mampu menandingi amalan yang telah dilakukan para sahabat Nabi. Kenapa saya sampaikan ini? Karena sesungguhnya zaman fitnah itu terjadi semenjak meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau masih hidup, maka tertahan fitnah di pintu langit. Tapi semenjak meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau dibunuh, maka pada saat itulah mengalir fitnah. Karena yang menjaga fitnah tidak turun pada kehidupan manusia pada saat itu adalah karena masih hidupnya seorang Umar bin Khattab. Inilah keutamaan Umar bin Khattab yang menjadi palang pertama, pintu pertama yang menghadang fitnah tidak bisa turun karena keimanan seorang Umar bin Khattab. Masya Allah. Tapi setelah beliau meninggal dunia, maka fitnah itu merambah pada kehidupan kaum muslimin. Dan salah satu sahabat yang sering sekali
yang sering sekali kemudian ditempatkan pada posisi diskreditkan dengan berbagai macam tuduhan. Ada yang menyebutnya KKN. Sahabat Utsman itu sahabat yang KKN karena mendahulukan keluarganya. Sahabat yang kemudian sampai terlalu tua ketika kemudian perutnya terlalu besar. Dan lain sebagainya. Saya sampaikan dari semenjak pertama sebelum kita membahas sahabat Utsman. Hati-hati. Jangan pernah menyakiti wali-walinya Allah. Karena para sahabat Nabi itu adalah wali-walinya Allah. Dan barang siapa yang telah menyakiti walinya Allah, maka dia telah memaklumkan peperangan dengan Allah. Dan peperangan kepada Allah itu peperangan yang tidak akan pernah dimenangkan oleh setiap makhluk ketika berhadapan dengan Sang Khalik. Ya. Dan seorang sahabat Utsman ini adalah walinya Allah. Bukan hanya wali, beliau itu sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Bagaimana tidak dicintai sampai kemudian Rasulullah menikahkan dengan 2 putrinya. Ya, kita harus tahu, ikhwan, tidak ada manusia yang mampu sampai menikahi 2 putrinya Nabi kecuali adalah sahabat Utsman. Tidak ada manusia yang mampu menikahi 2 putrinya seorang Rasul kecuali adalah sahabat Utsman. Sahabat Ali menikahi 1 putrinya Rasulullah. Ya, ini menunjukkan keutamaan yang besar. Makanya kalau ada orang, nanti kan antum mungkin pernah mendapati 1 buku, 1 bacaan, bahkan tak sedikit, bahkan ada beberapa penulis Indonesia pun mereka juga terseret ketika mereka mungkin mengambil referensi yang salah. Ya. Sampai kemudian mereka itu sampai kemudian mereka menempatkan Utsman bin Affan dengan penempatan berita yang salah. Dan salah satu yang paling kenceng tuduhan kepada sahabat Utsman itu apa? Dituduhnya sahabat Utsman itu KKN. Karena apa? Mendahulukan keluarganya. Sampai kemudian banyak masalah terjadi pada saat ketika sahabat Utsman itu menjadi khalifah dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Nah, ini tuduhan ini harus ditahan. Karena kalau kemudian kalian masih meneruskan hujatan, celaan kepada para sahabat Nabi, maka kemudian saya berlepas tangan dan itu akan berhadapan dengan Allah langsung, karena sesungguhnya Rasulullah sudah menyampaikan bahwasanya man ada waliyan faqad adantuhu bil harbi. Itu Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, siapapun yang menyakiti waliku maka sesungguhnya dia telah menyatakan peperangan dengan aku dan aku akan berperang dengan mereka. Dan mencintai sahabat Nabi itu adalah termasuk di antara rukun iman kita kepada Rasulullah. Kenapa? Mencintai para sahabat Nabi itu adalah mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah, dan itu rukun keimanan kita kepada Nabi. Kan sudah sering saya sampaikan ya, rukun kita iman kepada Nabi itu ada 4. Mencintai apapun yang dicintai Nabi, membenci apapun yang dibenci oleh Nabi, mencintai siapapun yang dicintai oleh Rasulullah, dan membenci siapapun yang dibenci oleh Rasulullah. Dan siapa yang dicintai oleh Rasulullah? Para sahabat-sahabatnya. Ya. Itu yang kita harus pahami. Jadi ini sekaligus pula untuk kemudian memberikan kepada kita warning, ya. Jadi kalau masih ada buku yang kemudian kita miliki, di mana buku itu menyebutkan sahabat Utsman itu sahabat yang KKN, kemudian sahabat Utsman itu orang yang problem, karakternya juga problem, masalah-masalah yang dihadapi kaum muslimin itu dimulai ketika sahabat Utsman itu menjadi khalifah, ambil bukunya. Ya. Maka sesungguhnya katakanlah kepada buku itu siapapun yang menulis, Anda sedang melawan peperangan dengan Allah karena telah menghujat dan telah menodai orang yang telah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya Allah yang mengabarkan kepada Nabi bahwasanya Nabilah yang mengabarkan kepada sahabat Utsman bahwasanya sahabat Utsman adalah salah satu di antara penduduk surga dalam satu riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari. Makanya beliau termasuk ahadul asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Makanya kemudian disebutkan 10 sahabat yang dijamin surga itu salah satunya sahabat Utsman. Pernah satu waktu Rasulullah SAW berada di satu kebun, satu persatu sahabat itu datang. Maka kemudian seorang sahabat itu menjaga pintu masuk ke arah kebun itu. Satu persatu sahabat itu masuk, tak terkecuali sahabat Utsman. Ketika akan masuk dihadang. Maka kemudian sahabat itu berkata kepada sahabat Utsman, aku tidak mengizinkan kamu masuk sampai aku meminta izin dulu kepada Nabi. Maka kemudian disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengabarkan, katakanlah kepadanya aku izinkan dia masuk dan kabarkanlah bahwasanya dia mendapatkan surga dan dia akan mendapatkan fitnah di akhir kehidupannya. Dan ucapan Nabi tidak ada yang salah. Beliau termasuk penduduk surga dan beliau kemudian mendapatkan fitnah di akhir kehidupan beliau. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita harus berpegang betul kepada tuntunan ini supaya kemudian jangan sampai kita ini kemudian memiliki sebuah anggapan yang salah atau kemudian mengambil referensi yang salah.
Kenapa saya tekankan ini pertama kali? Karena sesungguhnya ini merupakan salah satu perkara yang hari ini banyak dimiliki oleh kaum muslimin ketika mereka melihat sahabat Utsman. Kita harus paham ya, bahwasanya orang-orang orientalis itu tidak akan pernah berhenti bagaimana menggerogoti referensi-referensi di dalam Islam. Banyak motif yang mereka miliki. Dan di antara sahabat yang sering dijadikan sasaran tembak itu sahabat Utsman. Ada sahabat Amr bin As, ada sahabat Muawiyah. Padahal kalau kita membaca di dalam kitabnya Ibnu Jauzi, salah satu sahabat yang cerdas itu ya sahabat, salah satunya Amr bin As. Nah, inilah yang harus kemudian kita pahami. Inilah pentingnya bagi kita. Musuh-musuhnya Islam itu tidak hanya berupaya bagaimana menumpahkan darah kaum muslimin ketika mereka sudah benci sama Allah dan Rasulnya. Tapi salah satu yang dilakukan oleh mereka itu apa? Mereka merusak referensi yang harusnya menjadi referensi dalam kehidupan kita. Dan itulah yang mereka harapkan supaya terputus referensi itu, dan akhirnya kita terlibat dengan banyak sekali perdebatan pada persoalan yang harusnya sudah kita ketahui bagaimana kita mengikuti apa yang diwariskan dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau ada di antara kita nanti komentar, tapi itu ada peperangan para sahabat Nabi, Ustaz. Jawablah dengan ayat, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu ada peperangan antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah. Yang itu Muawiyah itu adalah termasuk di antara keluarga dan kerabatnya sahabat Utsman. Kalau kemudian kita mendapati ada hal-hal yang berkomentar tentang semacam itu, tidak ada jawaban yang paling baik. Tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang telah lewat. Laha ma kasabat. Apa yang mereka lakukan, mereka akan dapatkan balasannya. Walakum ma kasabtum, dan kita akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Tapi kita terikat kepada satu kaidah yang sudah disampaikan oleh Nabi, bahwasanya la tasubbu ashabi, jangan pernah mencela sahabatku. Makanya kalau antum dapati ada satu majelis mencela para sahabat Nabi, mengatakan sahabat Nabi begini, ataupun kemudian menyindir sahabat Nabi, atau kemudian membuli sahabat Nabi dengan berbagai macam narasi yang dia hadirkan di majelis yang dia sampaikan, tinggalkan. Berarti itu adalah majelis alul ahwa kalau sudah kemudian mencela para sahabat Nabi. Karena apa? Tidak ada yang terjadi pada setelah itu kecuali adalah bagaimana kerusakan dalam kitab referensi. Setelah kemudian kita mengetahui ini, mari kemudian kita mengetahui seseorang yang malaikat Jibril aja malu kepadanya. Ya, jadi sahabat Utsman itu pemalu, saking beliau itu malu, memiliki sifat dan karakteristiknya dari seorang sahabat Utsman, sampai kemudian kita dapati bahwasanya sahabat Utsman ini merupakan salah satu sahabat yang ketika malaikat Jibril melihatnya itu menjadi malu. Ya, ini menunjukkan salah satu keutamaan dari sahabat Utsman. Kalau Umar bin Khattab adalah satu sahabat yang para setan itu ketakutan kalau melihat sahabat Umar, dan rela mutar balik daripada berhadapan dan melihat langsung dengan sahabat Umar. Kalau sahabat Utsman, dia memiliki keutamaan lain. Malaikat Jibril itu malu kepada sahabat Utsman. Ini menunjukkan kepada kita salah satu keutamaan, dan antum bisa bayangkan sampai setingkat malaikat yang paling mulia, yaitu adalah malaikat Jibril, Ruhul Amin, sampai malu, untuk menunjukkan betapa luar biasanya sifat yang dimiliki oleh seorang sahabat Utsman. Sebelum kemudian kita membahas selok-belok tentang sahabat Utsman, maka kemudian saya harus menyampaikan seorang sahabat Utsman itu, yaitu adalah putra dari Affan. Ya, beliau ini putra dari Affan, makanya disebut Utsman bin Affan. Affan ini merupakan salah satu pedagang besar yang mewariskan bagaimana kepandian di dalam berdagang kepada sahabat Utsman bin Affan. Ya, Utsman ini salah satu pedagang, dan beliau termasuk orang yang memiliki kebiasaan yang baik, karakternya memang baik. Berbeda dengan Umar yang beliau melakukan amalan-amalan jahiliyah. Berbeda dengan sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu hampir mirip dengan sahabat Abu Bakar. Makanya yang mengislamkan sahabat Utsman itu siapa? Yang mengislamkan sahabat Utsman itu adalah Abu Bakar. Kok bisa sahabat Utsman mengislamkan Utsman? Karena sesungguhnya circle mereka sama. Nasabnya mulia, dari keluarga yang terpandang. Makanya sahabat Abu Bakar yang mengajak sahabat Utsman untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Dan kalau membicarakan keislaman dari sahabat Utsman, tidak lepas dari jasa yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar. Dan kita sudah pernah saya sampaikan di masjid, 10 sahabat yang dijamin dengan surga, 6 sahabat itu diislamkan oleh Abu Bakar. Jadi 6 dari 10 sahabat yang dijamin surga itu yang mengislamkannya dan mengajak menuju kepada Islam itu sahabat Abu Bakar. Nah,
Nah, kita bisa bayangkan betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh seorang sahabat Abu Bakar. Makanya betul kata Rasulullah, kalaulah imannya Abu Bakar diletakkan pada satu sisi, keimanan seluruh penduduk bumi diletakkan pada sisi yang lainnya, lebih berat sisi imannya Abu Bakar seorang diri walaupun berhadapan dengan seluruh manusia di antara penduduk bumi. Nah, itu menunjukkan betapa besarnya pahala karena dakwahnya sahabat Abu Bakar itu mampu mengislamkan 6 di antara 10 sahabat besar yang dijamin dengan surga, dan itu menunjukkan kepada kita. Makanya kemudian sahabat Utsman ini semenjak muda karena mewarisi dari bapaknya Affan, maka beliau akhirnya menjadi salah satu sahabat yang sangat pandai di dalam berdagang. Dan ini menunjukkan kepada kita ya, tidak setiap para sahabat itu menjadi ahlul ilmi dan menjadi ulama. Nah, disinilah kita akhirnya belajar pula, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada sahabat yang akhirnya menjadi ulama. Siapa itu? Kayak kita melihat Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas jadi ulama. Sahabat Utsman ini tidak diberikan rezeki untuk menjadi ulama. Beliau itu menjadi pedagang dan sukses di dalam perdagangannya. Dan Masya Allah, beliau itu berdampingan dengan sahabat Abdurrahman bin Auf yang juga diberikan kesuksesan di dalam berdagang. Tapi Masya Allah ya, walaupun sahabat Utsman dan sahabat Abdurrahman bin Auf ini sama-sama pedagang besar, mereka itu tidak pernah menjadi kompetitor dan mereka tidak pernah bermusuhan ya, karena memang keimanan itu yang melebihi dan melampaui semua yang mereka miliki pada kehidupan perdagangan dan perbisnisan mereka ya. Makanya kemudian kita dapati Affan ini merupakan seorang sahabat, Affan ini bapaknya, beliau pedagang besar dan mewariskan itu kepada anaknya yang bernama Utsman, dan Utsman akhirnya menjadi pedagang besar. Bahkan sebelum beliau masuk ke dalam Islam, maka beliau telah menjadi pedagang. Sebenarnya sahabat Utsman bin Affan ini termasuk sahabat yang memiliki wajah yang sangat rupawan. Bahkan ketika beliau menikah dengan Ruqayyah, yaitu putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada kisah-kisah yang disampaikan oleh para tokoh yang hadir pada saat itu, bahwasanya sampai kemudian disebutkan tidak ada laki-laki yang paling rupawan, pas yang ideal yang pernah dilihat oleh semua insan kecuali adalah salah satunya Ruqayyah dan suaminya Utsman. Ini menunjukkan bahwasanya fisiknya sahabat Utsman itu adalah rupawan dan paling mirip dengan Rasulullah SAW. Maka perdagangan itulah yang akhirnya dibawa oleh sahabat Utsman ketika sahabat Utsman itu memasuki Islam. Nah, disinilah kita akhirnya paham pula, orang yang betul-betul jahiliyahnya itu orang yang ketika memiliki keistimewaan di waktu sebelum Islam, maka biasanya mereka lah yang akan membawa kelebihan itu dan keistimewaan itu untuk berkontribusi kepada Islam. Ya, makanya itu yang kita harus sumpahi. Makanya kalau ada orang kok punya keistimewaan sebelum masuk Islam, tapi setelah masuk Islam kok keistimewaannya tidak dipakai untuk Islam, saya tidak ngerti ya. Tapi kalau saya percaya hadis Nabi itu mengatakan sesungguhnya an-nasu kalma'adin, manusia itu kayak tembaga gitu, hasil tambang. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Biasanya kalau dia berkualitas di waktu jahiliyahnya, dia akan berkualitas ketika masuk Islamnya. Dan itu juga yang diperlihatkan oleh sahabat Utsman. Dia memiliki keistimewaan di dalam perdagangan. Ketika dia masuk Islam, dia kemudian mempergunakan masalah perdagangan itu untuk memberikan kontribusi kepada Islam, yaitu kepada agama Allah. Kemudian inilah yang kita lihat. Di sisi yang lainnya, sebelum kita membahas tentang sahabat Utsman, tentunya kita paham sesungguhnya ini adalah seseorang yang dipilih oleh Nabi untuk menikahi 2 putrinya. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua adalah Ummi Kulthum. Nah, kita kan tahu ya, ikhtiyaru rajuli dalilu unwanu aklihi. Ada sebuah kaidah hikmah untuk menerjemahkan bagaimana Rasulullah itu memilih sahabat Utsman untuk menjadi suami dari putrinya. Ya. Dalilnya itu gini, kaidahnya begini, bukan hadis ya, tapi ini kaidah. Ikhtiyaru rajul dalilu unwanu aklihi. Pilihan seseorang itu menunjukkan kualitas akalnya. Kalau Nabi sampai memilih sahabat Utsman untuk menikahi putrinya, bukan hanya 1, tapi sampai 2, berarti itu menggambarkan kecintaan Nabi kepada sahabat Utsman dan betapa besarnya posisi dan betapa besarnya posisi Utsman di hati Rasulullah SAW. Ya, kalau saya akan mencarikan jodoh untuk putri saya, pasti saya akan pilihkan orang yang menurut saya terbaik. Saya akan nikahkan putri saya dengan orang yang menurut saya terbaik. Saya tidak akan menikahkan putri saya dengan sembarangan orang.
Bukan hanya saya, setiap orang tua ketika memiliki anak perempuan pasti semacam itu kalau dia menjadi orang tua yang masih berada pada fitrahnya. Makanya kalau Rasulullah SAW, lalu kemudian beliau itu sampai menikahkan 2 putrinya, lalu kemudian dinikahkan kepada sahabat Utsman, maka itulah yang menjadikan kita paham. Berarti kedudukan dan posisi sahabat Utsman ini tidak main-main di hatinya Rasulullah. Kalau sudah istimewa di hatinya Rasulullah, berarti istimewa pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui sahabat Utsman itu memiliki gelar. Kunyahnya itu apa? Lakopnya itu apa? Dzunurain. Dzunurain. Dzu itu memiliki, nurain itu 2 cahaya. Cahaya itu apa? Karena berhasil menikahi keturunan Rasulullah SAW yang kita tahu kualitas nasabnya bagaimana dan kualitas imannya. Ya, makanya beliau itu mendapatkan lakop Dzunurain, tapi juga punya kunyah. Kunyahnya siapa? Kunyahnya Abu Abdillah, karena beliau punya anak namanya adalah Abdullah. Ya, dari istrinya Ruqayyah. Ya, qadarullah bahwasanya Abdullah ini meninggal pada usia yang masih muda, 6 tahun. Makanya ketika beliau punya anak namanya Abdullah, makanya kemudian beliau diberikan lakop, yaitu kunyah namanya Abu Abdillah. Kan ada kunyah, ada lakop. Kunyah itu dinisbatkan dengan nama Abu dan Ummu, itu namanya kunyah. Kunyahnya Utsman itu siapa? Abu Abdillah. Lakopnya itu siapa? Gelarnya itu siapa? Gelarnya adalah Dzunurain, karena menunjukkan bahwasanya beliau berhasil menikahi 2 putri Rasulullah. Makanya tadi saya sampaikan, tidak ada manusia di atas muka bumi ini semenjak Nabi Adam sampai Nabi dan Rasul yang terakhir yang mampu menikahi 2 putrinya Nabi, kecuali adalah sahabat Utsman. Maka kemudian ini yang menjadikan kita mengetahui tentang luar biasanya seorang sahabat Utsman. Makanya kita harus gali bagaimana karakteristiknya seorang sahabat Utsman. Di sisi yang lainnya juga kita akhirnya mendapati pula bahwasanya sahabat Utsman ini merupakan seorang sahabat yang luar biasa di dalam perdagangan. Dan bukan hanya luar biasa, ulul albabnya luar biasa. Ilmu bisnisnya betul-betul jalan. Ilmu bisnisnya betul-betul jalan. Dan beliau betul luar biasa. Salah satu kisah yang sangat terkenal di antara kaum muslimin tentang sedekahnya seorang sahabat Utsman, yaitu adalah ketika kaum muslimin di Madinah paceklik dan sulit untuk mendapatkan air. Dan qadarullah pada saat itu satu-satunya air yang masih mengeluarkan air, sumber airnya, yaitu adalah sumur miliknya Yahudi. Ya. Kemudian sumur itu hanya dimiliki Yahudi dan dia menerapkan tarif untuk mengambil setiap air pada sumurnya. Rasulullah SAW ketika mengetahui masalah itu, lalu kemudian Rasulullah itu memanggil para sahabatnya, siapa yang membantu menyelesaikan masalah air ini? Maka kemudian tampillah seorang sahabat Utsman. Disinilah kita akhirnya paham ya, harta itu kalau dimiliki sama orang yang solih, maka harta itu akan ditempatkan tempat yang terbaik. Makanya kata Rasulullah, ni'mal malu li rajuli solih. Sebaik-baik harta itu dimiliki sama orang solih, karena ditempatkan pada tempat yang baik. Tampillah sahabat Utsman, kemudian dengan kekuatan diplomasinya, kekuatan ilmu bisnisnya, dia akhirnya ingin membeli sumur itu yang sebenarnya tidak ingin dijual sama Yahudi tersebut. Ya. Lalu akhirnya dengan diplomasi yang dilakukan oleh sahabat Utsman, sampai akhirnya dijuallah sumur itu, yaitu seharga 12.000 dirham. Sekarang itu 1 dirham itu hampir 200-an ya. Kalau 12.000 kali berapa itu mas? 200.000 kali 8 kali 12.000 ya. Ya mungkin 1 eman ya. 2 eman. Dibeli oleh kemudian sahabat Utsman insyaallah ya. Lalu kemudian itu pun dengan sebuah perjanjian, 1 hari miliknya Utsman, 1 hari miliknya Yahudi. Maka kemudian pada saat itu sahabat Utsman memerintahkan kepada para sahabat, ambillah air pada hari jatahku, supaya kalian tidak perlu mengambil air pada hari setelahnya yang diklaim, yang dikuasai sama Yahudi itu. Maka kemudian Masya Allah, akhirnya para sahabat Nabi akhirnya mengambil airnya pada saat jatah harinya sahabat Utsman. Dan akhirnya miliknya Yahudi pada harinya itu kosong, sepi. Karena mendapati yang semacam itu sepi, akhirnya sahabat Yahudi ini berkata, ya sudahlah aku jual kamu kepada kamu sahabat Utsman. Aku jual kamu semuanya. Dan akhirnya dibeli ditambah 8.000 dirham. Dan akhirnya sumur itu diwakafkan oleh sahabat Utsman kepada kaum muslimin. Apa yang kita dapatkan di situ? Bagaimana kekuatan diplomasi dari seorang sahabat Utsman. Beliau adalah orang yang bukan hanya sekedar pintar, tapi adalah orang yang betul-betul ulul albab, sehingga menjadikan kepintarannya, kepiawaiannya di dalam berdagang itu betul-betul beliau jadikan sarana untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dari kisah ini saja, dari nasabnya, dari pilihan Nabi untuk menjadikan dia suami dari putri-putrinya, dan bagaimana beliau selalu tampil pertama di saf yang pertama kalau kaum muslimin itu sedang membutuhkan sedekah. Beliaulah yang pertama kali untuk memberikan sedekahnya kepada para sahabat, terutama dalam perang Tabuk, dalam perang-perang yang susah dan perang-perang dalam kondisi sulit. Itulah yang menjadikan kita paham, tidak layak bagi kita untuk mengomentari kehidupan para sahabat. Debu yang menempel pada kaki mereka pun mungkin tidak akan bisa kita samai dengan amal yang telah kita lakukan dengan sepenuh kehidupan kita, karena keutamaan para sahabat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya mendapati sahabat Utsman. Hal-hal yang saya sampaikan terlebih dahulu tentang bagaimana bapaknya seorang pedagang dan menurun kepada sahabat Utsman, kemudian beliau kemudian seorang pedagang yang ulul albab menikahi putrinya Rasulullah. Dan kita juga harus paham ya, bahwasanya sahabat Utsman ketika masuk Islam itu sebenarnya beliau itu memiliki ujian ketika masuk Islam ya. Kok bisa ketika sahabat Utsman itu masuk Islam itu memiliki ujian? Sekarang mari kita baca dulu bagaimana kehidupan nasabnya Utsman bin Affan, baru nanti kita akan tahu apa kesulitan yang dihadapi oleh sahabat Utsman ketika masuk Islam. Walaupun saat itu memang sahabat Abu Bakar itu terus bagaimana mengajak Utsman itu masuk Islam. Mari kita bersama dengan nasabnya sebentar, nanti akhirnya tahu apa kesulitan yang dihadapi oleh sahabat Utsman ketika masuk Islam. Sahabat Utsman ini memiliki nasab, sahabat Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Ya, jalur keturunan atau nasabnya bertemu dengan Nabi pada sosok yang bernama Abdul Manaf. Nah, kalau kemudian kita tahu bahwasanya Abdul Manaf ini kakek buyutnya Rasulullah SAW, memiliki putra yaitu Abdul Syams, kemudian ada Hashim. Ya, entah kenapa antara Hashim dengan Abdul Syams ini memiliki aroma persaingan di antara kedua putra dari Abdul Manaf ini. Makanya Hashim dan Abdul Syams ini sangat kuat semangat kabilahnya antara keturunan Hashim dan keturunan Abdul Syams. Ya. Rasulullah itu ketemunya di Hashim. Kalau sahabat Utsman itu ketemunya di Abdul Syams. Makanya sampai kelihatan ketika ada peristiwa Hilful Fudul. Hilful Fudul itu satu kesepakatan yang diambil sama orang-orang Quraisy pada saat itu dalam beberapa hal yang dipandang maslahat untuk kota Mekah. Maka Abdul Syams ini kabilahnya tidak mau ikut di dalam Hilful Fudul, karena mengetahui yang memprakarsai Hilful Fudul itu adalah Hashim. Karena dia tahu bahwasanya yang memprakarsai itu adalah dari Hashim. Itulah bagaimana semangat kekabilahan dan fanatisme kekabilahan yang terjadi antara Abdul Syams dengan Hashim. Dua-duanya putra dari Abdul Manaf. Makanya ketika sahabat Utsman masuk Islam, itu sebenarnya kabilahnya itu memang sudah memiliki semangat kabilah yang berbeda dengan keturunan kabilahnya Hashim. Dan Rasulullah itu dari kabilahnya Hashim. Rasulullah itu dari keturunan Hashim. Makanya kemudian dari sinilah kita mendapati dari nasab, ya, dari nasab inilah terdapat ibrah. Ya. Apa itu ibrah yang kita dapatkan dari nasab itu? Yaitu tentang terjalnya keislaman seorang Utsman bin Affan. Ya. Makanya kemudian yang pertama karena yaitu adalah Utsman itu merupakan putra dari Affan. Affan itu putra dari Abdul As bin Umayyah dan putra dari Abdul Syams. Abdul Syams ini putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya dua, yaitu Abdul Manaf itu punya Abdul Syams dan kemudian Hashim. Ya. Ketemu Rasulullah itu pada keturunan Abdul Manafnya. Tetapi kalau dari jalur ibunya, kita mengetahui bahwasanya ibunya seorang sahabat Utsman itu merupakan saudara dari saudara dari Abdullah. Berarti disitulah kita mendapati neneknya sahabat Utsman, bukan ibunya. Neneknya sahabat Utsman itu merupakan tantenya, amahnya dari Rasulullah SAW. Bukan neneknya, ibunya. Ya, ibunya itu kemudian ibunya Utsman itu merupakan tantenya atau amahnya Rasulullah SAW. Jadi kekerabatan dengan Nabi, secara kekerabatan pernikahan dekat, tetapi secara kabilah mereka jauh. Karena tadi semangat kabilah antara Abdul Syams dan kemudian Hashim. Itu yang pertama. Jadi akhirnya ketika seorang sahabat Utsman itu akan menikah pada saat itu, beliau itu kemudian dalam kondisi
mengalami terjalannya masuk Islam. Yang kedua, yaitu adalah ketika kita mendapati ketika Affan, bapaknya sahabat Utsman ini meninggal dunia, maka ibunya itu menikah kembali. Akhirnya sahabat Utsman ini kemudian memiliki bapak tiri. Ibunya Utsman itu menikah dengan siapa? Menikah dengan Uqbah bin Abdul Mu'aid. Nah, Uqbah bin Abdul Mu'aid itu yang pernah menumpahkan isi onta kepada Rasulullah ketika Nabi sedang beribadah di sekitar Ka'bah. Uqbah bin Abdul Mu'aid ini benci betul sama Rasulullah. Jadi keislaman seorang Utsman itu mendapati dua tantangan. Nah, karena sebagian dari para sahabat itu ketika masuk Islam mendapati tantangan dari keluarganya. Kayak sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kayak sahabat Mus'ab bin Umar. Tak terkecuali sahabat Utsman. Yang pertama karena semangat kabilahnya pada keluarganya sahabat Utsman. Ini yang pertama. Yang kedua, ya karena dia punya bapak tiri yang sangat benci betul kepada Rasulullah, yaitu Uqbah bin Abdul Mu'aid. Makanya kalau kalian para santri ingat peristiwa Nabi ketika sholat, kemudian beliau dilempari dengan isi onta, yang membersihkan adalah Fatimah, kotoran dari isi onta itu, maka itu kemudian yang melakukan adalah bapak tirinya sahabat Utsman. Dua pertimbangan inilah yang menjadikan berat. Tapi akhirnya Masya Allah, sahabat Utsman itu akhirnya betul-betul beliau itu masuk Islam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat ketika masuk Islam itu tidak dengan perkara yang mudah. Banyak ujian yang mereka hadapi. Makanya ini juga menjadi ibrah bagi kita yang hijrah itu memang terkadang tidak mudah. Hijrah untuk meninggalkan satu kemaksiatan tidak mudah, sebagaimana itulah kisah-kisah yang kita jumpai di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian inilah kita dapati. Maka sahabat Utsman bin Affan sendiri, beliau itu lahir 5 tahun sebelum Rasulullah. Ada yang sebagian riwayat kalau di buku ini ditulisnya 6 tahun. Berarti beliau itu lebih muda dari Rasulullah itu sekitar 6 tahun. Ini pendapat yang disandarkan kepada miliknya Imam Ibnu Hajar. Kemudian ada sebagian riwayat yang menunjukkan bahwasanya beliau lebih muda 5 tahun dari Rasulullah SAW. Berarti ketika Nabi menjadi seorang Nabi, ketika umurnya 40, maka sahabat Utsman masuk Islamnya umur 35. Dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwal itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Dan beliau termasuk masih muda kan, umur 35. Ya. 35 itu di dalam kehidupan Arab itu disebut masih muda. Makanya disebut dengan syabab atau kemudian al-fata. Yaitu al-fata itu artinya adalah keberaniannya itu masih kuat sekali. Maka kemudian inilah yang kemudian menjadi bagian dari mukadimah kehidupan seorang sahabat Utsman bin Affan. Maka beliau itu adalah orang, mari kita lihat di bukunya, Utsman bin Affan ini termasuk orang yang terkenal, terkemuka di kalangannya. Disebut orang yang kaya, rendah hati, pemalu, kata-katanya lembut, sehingga banyak orang itu mencintai sahabat Utsman dan menghormati. Sahabat Utsman termasuk sahabat yang tidak pernah bersujud kepada berhala, tidak pernah keji kepada orang lain, dan tidak pernah menzalimi manusia. Makanya saking beliau itu adalah orang yang lembut, maka beliau tahu betul bahwasanya ketika dengan perawakannya yang mulia, akhirnya beliau itu pengen sekali untuk menikahi Ruqayyah. Jadi sebelumnya itu memang sudah ingin untuk menjadikan Ruqayyah itu adalah istrinya. Kenapa beliau memilih Ruqayyah di antara wanita-wanita yang ada di kota Mekah? Karena beliau tahu tentang bapaknya yang bernama Muhammad pada saat itu sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi. Tapi kan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW pada saat itu menikahkan Ruqayyah dengan Utbah bin Abi Lahab. Ya. Utbah bin Abi Lahab sebelum Rasulullah itu menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Karena memang secara nasab mereka dekat kan, itu pamannya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu menikahkan Ruqayyah dengan Utbah. Yang sebenarnya pada saat itu sahabat Utsman itu sudah ingin menikahi Ruqayyah karena melihat nasab mulia yang dimiliki oleh bapaknya yang bernama Muhammad. Ya. Ketika mendapati bahwasanya Ruqayyah dinikahkan dengan Utbah bin Abi Lahab, maka dia sempat sedih. Dan dia menceritakan bagaimana kesedihan itu ketika dia mendatangi bibinya. Makanya dalam riwayat itu disebutkan dalam kondisi bersedih Utsman menemui bibinya yang bernama Su'ad, yaitu Su'da binti Khuraish di rumahnya. Ini merupakan bibinya yang dikenal tegas dan cerdas. Lalu kemudian dia menghibur keponakannya itu. Ya, artinya bahwasanya ya masalah cinta itu termasuk masalah yang ada dalam kehidupan siapapun, hatta kehidupan para sahabat Nabi. Dan sahabat Utsman itu pernah kecewa ketika ada seorang wanita yang dia impi-impikan, dia dambakan untuk menjadi istrinya, tapi kedahuluan sama orang.
tapi kedahuluan sama orang. Jadi kalau antum sudah pengen menikahi akhwat siapa, atau akhwat pengen menikahi ikhwan siapa, sudah dimimpikan, sudah didambakan, ternyata ketika antum mau melangkah dia sudah diambil sama yang lainnya. Kekecewaan antum, kesedihan antum pernah dirasakan oleh sahabat Utsman. Ya, pernah dirasakan oleh sahabat Utsman. Makanya ketika beliau datang kepada bibinya Su'dah binti Quraisy, maka kemudian justru bibinya itu mengabarkan tentang seorang nabi yang akan muncul dan membawa kebenaran dan akan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan bibinya sudah wanti-wanti kepada keponakannya, yaitu Su'dah binti Quraisy ini wanti-wanti sama Utsman. Nanti kalau sudah betul-betul muncul nabi itu yang akan mendakwahkan supaya kita beribadah kepada Allah dan tidak kepada patung, maka pastikan kamu termasuk orang-orang yang beriman kepada nabi itu. Ternyata Masya Allah ya, kesedihan seorang sahabat Utsman itu tergantikan dengan kegembiraan yang dia miliki ketika dia mendapati kabar ada seorang nabi. Jadi di situ kita mendapati apa? Bahwasanya fitrahnya sahabat Utsman itu memang sudah bersih. Jadi fitrahnya sahabat Utsman itu sudah bersih. Walaupun beliau dari satu lingkungan kesyirikan, tapi fitrahnya sahabat Utsman itu sudah bersih. Makanya ketika bibinya mengabarkan itu, maka sesungguhnya kesedihannya ketika ditinggalkan Ruqayyah yang dinikahkan oleh Rasulullah dengan Utbah bin Abi Lahab, itu kemudian tergantikan dengan semangat yang dia miliki dan penasaran yang dia miliki tentang nabi itu. Sampai akhirnya kemudian dia mendatangi Abu Bakar. Yang kemudian di sini dikatakan bahwasanya dia mendatangi Abu Bakar. Di tengah jalan aku bertemu dengan Abu Bakar. Silakan buka bukunya halaman 277. Aku sampaikan perkataan bibiku, lalu kemudian Abu Bakar justru berkomentar, bibimu benar. Bibimu telah memberikan kabar gembira. Sesungguhnya kamu adalah orang yang cerdas, wahai Utsman. Kebenaran tidak samar bagimu. Dan sesungguhnya pemikiranmu tidak akan tersamarkan oleh kebatilan. Kemudian Abu Bakar lantas bertanya, patung apakah yang disembah kaum kita? Bukankah patung yang disembah oleh kaum kita adalah patung yang bisu yang tidak bisa mendengar dan melihat, wahai Utsman? Maka kemudian sahabat Utsman menjawab, ya, patung-patung yang kita sembah itu patung yang tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berkata, tidak bisa berbicara apa-apa. Kenapa harus disembah? Maka kemudian akhirnya Abu Bakar berkata, Utsman, yang dikabarkan bibimu itu adalah benar. Allah telah memilih seorang nabi dan seorang rasul yang dinantikan setiap manusia. Dia mengutus kepada kehidupan manusia seorang nabi yang kemudian berisikan dengan petunjuk yang akan disampaikan oleh laki-laki ini. Sahabat Utsman kemudian bertanya kepada sahabat Abu Bakar, siapa yang kau maksudkan itu? Maka kemudian akhirnya adalah yang disebutkan Abu Bakar adalah Muhammad bin Abdullah. Maka kemudian pertanyaan oleh sahabat Utsman saat itu cuma simpel, as-sadiqul amin, yaitu adalah orang yang benar dan terpercaya, karena Nabi itu mendapatkan kepercayaan sebagai orang al-amin di tengah umatnya. Dan Utsman pun mengetahui bahwasanya Nabi adalah orang al-amin, orang yang mulia. Makanya beliau jatuh cinta sama Ruqayyah, karena kemuliaan dari bapaknya yang sudah terkenal dengan sifat dan akhlak yang baik. Disinilah kita belajar itu apa? Kita belajar tentang satu hal yang penting. Nabi sebelum menjadi orang yang menyampaikan kebenaran adalah Nabi berkomitmen kepada kebaikan. Ya. Makanya Nabi sebelum menjadi seorang Rasul, beliau adalah orang yang sudah menerapkan semua fondasi kebaikan di kota Mekah. Sampai kota Mekah itu tidaklah melihat Muhammad kecuali mereka mencintai Muhammad. Sampai akhirnya pada usia 40, Rasulullah SAW menjadi orang yang menyampaikan kebenaran tentang Islam. Dan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi itu tidak melunturkan kebaikan Nabi SAW. Inilah yang harus sikap dimiliki oleh seorang dai. Mereka bukan hanya berkutat masalah yang benar, tapi mereka juga harus menjadi orang yang baik. Ya. Makanya salah satu sifat seorang dai itu apa? Harus mampu bisa menjadi orang yang menyelesaikan beban-beban yang dimiliki oleh umat. Ya. Makanya ketika Abu Bakar mengatakan betul itu adalah Muhammad bin Abdullah, maka kemudian akhirnya sahabat Utsman itu meminta kepada sahabat Abu Bakar, tolong antarkan saya untuk menemui Rasulullah SAW. Dan akhirnya terjadilah proses syahadatnya seorang Utsman kepada Rasulullah SAW. Nah tentunya setelah itu akhirnya ketika Nabi mendakwahkan keislaman, nah tentunya kita paham tidak ada orang yang paling keras terhadap dakwahnya Nabi kecuali adalah Abu Lahab. Sampai ketika Nabi harus menyampaikan di atas itu, maka pertama kali yang menentang dakwahnya Rasulullah itu adalah Abu Lahab dengan mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka sekali engkau Muhammad. Tangan yang digerakkan oleh Abu Lahab ketika mengatakan tabban laka ya Muhammad, lalu kemudian diabadikan oleh Allah menjadi doa keburukan untuk Abu Lahab setiap waktunya.
diturunkan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Makanya kalau ada kaum muslimin membaca tabbat yada abi lahabi wa tab, bertambah itu siksa untuk Abu Lahab. Setiap ada orang yang membaca itu, karena ayat yang pertama itu tabbat yada abi lahabi wa tab, itu doa keburukan untuk Abu Lahab, yang tangannya itu dikibas-kibaskan ketika meremehkan Rasulullah ketika Nabi menyampaikan dakwah, memberikan peringatan kepada manusia. Makanya setelah peristiwa itu akhirnya apa? Akhirnya Utbah bin Abi Lahab menceraikan Ruqayyah. Disinilah harapan muncul kembali. Dan akhirnya sahabat Utsman menikahi Ruqayyah, seorang wanita mulia, bernasab mulia Rasulullah Muhammad. Jadi kalau ada di antara kita yang kemudian hari ini ditinggalkan, ya tentunya ya jangan kemudian ya sudahlah saya tunggu jandamu sebagaimana seorang Utsman akhirnya mendapatkan Ruqayyah. Enggak gitu. Tapi yang kita dapati dari pelajaran ini adalah bahwasanya akhirnya sahabat Utsman itu menikahi Ruqayyah. Ya. Itulah yang kita dapati dari perjalanan yang dimiliki oleh sahabat Utsman sampai kemudian beliau itu mendapatkan Ruqayyah dan punya putra yang bernama Abdullah, dan kalau tidak salah Abdullah ini meninggal dunia pada usia 6 tahun. Makanya kunyahnya Abdullah itu, kunyahnya Utsman itu adalah Abu Abdillah. Ya, setelah itu beberapa tahun kemudian meninggal dunia, kemudian Ruqayyah, kemudian Rasulullah melihat kesedihan di wajahnya Utsman. Akhirnya Rasulullah itu memberikan Ummi Kulsum. Ternyata Ummi Kulsum pun tidak terlalu lama menikah dengan sahabat Utsman dan akhirnya meninggal dunia. Dan salah satu perkataan Rasulullah yang terkenal adalah, kalaulah saya punya putri lagi, maka tidak ada laki-laki yang paling saya akan sandingkan kecuali adalah sahabat Utsman. Saat itu ada Fatimah, tapi Fatimah sudah menikah dengan sahabat Ali. Itu menunjukkan betapa besarnya posisinya seorang sahabat Utsman di hatinya Nabi. Dan pilihan Nabi itu tidak mungkin salah, karena dibimbing dengan wahyu. Jadi kalau ada orang yang sampai nuduh sahabat Utsman KKN, istighfar. Kalau tidak, kita akan menghadapi perkara berat dalam urusan hisab. Karena termasuk perkara berat di dalam dosa itu bukan hanya zina. Termasuk perkara yang berat di dalam dosa itu bukan hanya minum khamr. Tapi salah satunya adalah ketika kita berani untuk menuduh dan menodai kehormatan para sahabat Nabi. Itulah yang kita dapati dari kemudian sahabat Utsman. Makanya ketika pada satu waktu kita buka halaman 280, pernah pada satu waktu Rasulullah itu masuk ke kediamannya Utsman, Ruqayyah. Pada saat itu Ruqayyah sedang mengkeramasi rambutnya Utsman. Ya, ini menunjukkan betapa takzimnya seorang istri kepada suaminya, sampai suaminya pun dikeramasi. Maka pada saat Ruqayyah itu mengeramasi rambutnya Utsman, maka beliau berkata kepada Ruqayyah, berbuat baiklah kamu kepada Abi Abdullah, karena dialah sahabat yang berakhlak sebagaimana aku berakhlak. Itu menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sudah jam 5:10, berarti sudah lebih dari 10 menit. Nah, ini masih banyak sekali, tentunya nanti kita akan bahas. Tidak mungkin membahas tentang sirahnya para sahabat itu sebentar. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita kekuatan untuk meretas jalan sebagaimana yang diretas oleh para sahabat Nabi dalam kehidupan mereka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Pak Ivan. Saya mohon maaf ya Pak Ivan, untuk kesempatan hari ini mungkin satu saja pertanyaannya, karena qadarullah ada tamu yang datang ke rumah dakwah yang saya harus temui. Jazakallahu khair. Pertanyaan yang masuk nih Ustaz, kemuliaan Utsman memang luar biasa, dari sikap tawadu, murah hati, dermawan, dan rasa takwa kepada Allah yang luar biasa. Namun bagaimana kita menjawab bila ada yang bertanya, kenapa makam Utsman bin Affan tidak ada di Masjid Nabawi seperti sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab? Kalau ada yang bertanya seperti ini, bagaimana menjawab Ustaz? Ini pertanyaan yang harusnya ditanyakan ketika kita sudah membahas tentang wafatnya Utsman bin Affan. Ini pertanyaan yang terlalu prematur Pak Ivan. Jadi jawabnya pun nggak bisa sekarang. Saya udah tahu jawabannya, tapi saya nggak mau menyampaikan sekarang supaya urut sistematik di dalam kita belajar. Insya Allah nanti dalam proses wafatnya sahabat Utsman kita akan terangkan kenapa yang ada di samping kanan dan kirinya Rasulullah itu cuma sahabat Abu Bakar dan Umar. Kenapa Ali tidak ada? Kenapa Utsman tidak ada? Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ada?
Kenapa Tolha tidak ada? Padahal mereka adalah 10 sahabat yang telah dijamin dengan surga oleh lisan Rasulullah. Itu kita akan bahas ketika membahas wafatnya seorang sahabat Utsman. Kapan itu Ustaz? Ya nggak ngerti. Mungkin masih setahun lagi kali. Insya Allah. Baik Ustaz, perjalanan masih panjang sana. Insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan depan melanjutkan sirah Utsman bin Affan, Ustaz ya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita berjumpa. Ini di live-nya IG juga hampir tadi 980 yang hadir. Masya Allah, semoga Allah memberkahi kepada para pengurus yang mengadakan kajian pada kesempatan hari ini. Semoga kita selalu dipersoalkan di dalam kebaikan, dan semoga hampir 1000 orang yang hadir pada kesempatan hari ini, setidaknya di IG dan di Zoom, adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Dan jangan saling lupa untuk mendoakan kami dalam keikhlasan, dan saya tidak akan melupakan antum semuanya di dalam keberkahan. Kalaulah para ustadz tidak melupakan muridnya, dan muridnya selalu mendoakan para ustadznya supaya mereka terjaga dari berbagai macam fitnah, itulah keberkahan dalam satu umat yang saling mereka mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, jangan lupa untuk mengikuti Syamilah series yang keempat, The Day After You Day. Sekaligus saya nyampaikan Syamilah series ya Pak Ivan ya. Setelah kita kemarin dengan izin Allah mengadakan Syamilah series yang pertama, yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah dengan izin Allah sukses. Ada sekitar 11.000 peserta yang hadir pada kajian online kita pada 3 Syamilah series kita. Kita akhirnya mengadakan Syamilah series yang keempat, The Day After You Day. Kita akan membahas tentang perjalanan manusia menuju kepada alam akhiratnya, orang-orang yang mereka durjana, bagaimana azabnya, supaya menumbuhkan rasa takut di hati kita. Karena rasa takut itu menambahkan kualitas keimanan kita. Karena kalau orang tidak punya rasa takut, dia tidak akan memperhatikan aurat, dia tidak akan memperhatikan apapun yang diambil. Bahkan bantuan orang miskin pun akan diambil. Orang kalau sudah tidak takut, maka dia akan tenang ketika dia mengejek dan mengolok-olok syariat. Orang kalau sudah tidak ada rasa takut, maka dia tidak akan pernah merasa khawatir terhadap orang beriman yang dia bully dan dia hina ataupun dia nodai. Masalah terbesar kita hari ini adalah hilangnya dan memudarnya rasa takut pada hati kita. Nah, inilah yang menjadikan kita memilih The Day After You Day. Kita pingin sama-sama bareng-bareng. Saya pingin takut, karena takut itu adalah kualitas keimanan. Dan takut itu tidak bisa tumbuh secara organik. Takut itu harus dipelajari dengan referensi. Ikuti kajian The Day After You Day. Nanti insya Allah kita akan kaji insya Allah bareng-bareng selama 12 hari berturut-turut secara online. Dan buku yang kita akan jadikan rujukan adalah buku yang insya Allah saya tulis. Insya Allah nanti moga-moga segera bisa dicetak dan bisa menjadi rujukan kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair kepada pengurus Masjid As-Salam. Semoga Allah memberkahi dan semoga kita dikumpulkan dalam kondisi yang baik di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma. Ya. Sebenarnya kami sampaikan juga Ustaz, selain dari IG dan Zoom ini, kami juga ada di YouTube Ustaz, YouTube Masjid As-Salam dan Facebook. Jadi yang ikut memang lebih dari 1000, karena yang YouTube juga banyak. Masya Allah. Lalu yang kedua Ustaz, mengenai The Day After You Die, ini kan kami sudah dapatkan linknya. Nanti akan kami share kepada jamaah Masjid As-Salam Ustaz, dengan nomor WhatsApp juga akan kami share, sehingga mereka yang ingin ikut bisa akan lebih banyak lagi. Amin insya Allah. Baik Ustaz, mungkin kita tutup kajian kita dengan tafakur majelis Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat yang lainnya. Salam buat Pak Ican, Pak Mus, Pak Kus dan semuanya. Pak Adrian, semoga Allah memberkahi. Waalaikumsalam Ustaz. Insyaallah undangannya kami sambut. Siap. Insyaallah. Enggak, assalamualaikum, pamit dulu. Waalaikumsalam Ustaz. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kajian sirah sahabat pada kesempatan sore kali ini. Semoga Allah memberkahi setiap ilmu kita yang tadi saya sampaikan. Semoga antum tidak pernah bosan untuk mendoakan para asatidz semuanya. Semoga mereka terjaga dari fitnah keluarga mereka. Dan semoga antum juga tidak saya lupakan dalam setiap keberkahan. Seorang murid itu mereka berkewajiban untuk menjaga keluarga, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Dan orang yang mengajarkan ilmu adalah orang yang berkewajiban untuk menuntun umatnya. Ini kalau ketemu akan menjadi kombinasi yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Semoga antum-antum dalam kondisi yang baik. Pastikan antum selalu terikat pada majelis ilmu. Antum juga selalu mencintai majelis ilmu, tidak fanatik buta, tidak gampang menghujat orang. Senang sekali berjumpa dengan antum semuanya. Jangan lupa untuk mengikuti kajian The Day After You Day. Mas, cara mendaftarnya di mana? Melalui link sama Iya, antum link di ini tidak tahu ya, insya Allah. Ini The Day. Mau saya copy chatnya ke Ustaz? Hah? Saya copy chatnya ke Ustaz ya? Iya. Oh, ini The Day After The Day itu. Nomornya berapa? Nomor ini ya. 08577 Nomor pendaftaran 08 577 515 515 00 00 57. 57. Silakan mendaftar. Nomor pendaftarannya 0857 751 50057. Barakallahu fikum. Untuk bukunya nanti judulnya The Day After You Day sama. Insyaallah nanti moga-moga awal Agustus atau pertengahan Agustus insyaallah sudah bisa kalian dapatkan bukunya. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberkahi kehidupan orang tua antum, memberkahi suami-suami kalian dalam kebaikan, dan memberkahi para istri-istri kalian di dalam keberkahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ustadz, untuk kelasnya sudah selesai, masih bisa mendaftar agar bisa akses rekodnya di Masjid Misah? Bisa. Jadi salah satu keistimewaan di kelas-kelas yang kami selenggarakan, yang Samila Series, kalian bisa membuka kapanpun walaupun kajiannya sudah selesai. Di situ kalian bisa mendapatkan videonya, audionya, podcastnya, sampai PDF dari resume kajiannya pun kalian akan bisa dapatkan kapan saja. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dalam kebaikan. Mohon maaf kalau saya memiliki kesalahan, kalau saya memiliki kelasan. Bukan kalau, pasti saya memiliki kesalahan. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Berapa nomornya yang untuk mendaftar? Tadi saya sudah sampaikan. Berapa nomornya tadi ya? Ini. Nah, sudah saya pin 085775150057. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.